Halo semua, balik lagi ke channel kita. Hari ini spesial banget karena kita ada special guest sebentar lagi. Kita lagi buat kiriman reef tank khusus untuk Mr. Lucky Hakim. Nah, kita ada sedikit review barang-barang yang kita pakai. Nah, ini yang nantinya akan kita buat. Ini ada tank optic clear dari Vivaria. Ini 90 cm, optic clear semua guys. Nah, kalian nanti bisa dapat di toko kita hanya dengan harga 1,8 juta untuk tank ini. Dan nanti bisa dimodif sendiri kalau untuk mau suka reef tank. Nah, ini gaya modif kita untuk jadiin overflow di dalam. In outnya dari sini. Nah, untuk SAM sih juga kita spesial banget. Hari ini kita lagi promosi SAM akriliknya dari Skims. Ini SAM Pro kita, SAM Pro 22 yang nanti akan dipasang di sana. Ini special case banget karena SAM-nya sangat-sangat tebal akriliknya, beda sama SAM yang biasa dicari. Udah ada in-nya, udah ada filter shock-nya, 2 dalam. Habis itu kita udah bisa ngatur height-nya dari si air sendiri. Nanti biar kelihatan dari sini height-nya. Bubble trap-nya sudah ada juga guys. Jadi untuk pasti kalau misalnya ada leak bubble itu nggak masuk ke dalam sini. Nah, skimmer yang kita akan pakai hari ini adalah Skims SN147 dari Skims dengan harga 3,3 juta. Nanti kalian bisa dapat juga dari Tokopedia kita di Java Reef 2. Nah, kalau untuk mau lihat cara pemasangan dia punya modifikasinya, kita akan kasih lihat sedikit. Nah, ini nih di belakang nih ada kita punya pipa piping. Kita bikin. Ini sudah ada lock line-nya dari Sun King. Kita masukin lagi ke dalam dan nanti langsung dari pipa ini akan masuk ke pompa yang nanti kita pakai. Nanti lampunya guys akan nanti spesial, nanti kita akan kasih ke Bro Lucky sendiri pilih apa yang mau, dan kita akan bikin gimana cara bikin reef tank dengan harga yang sangat-sangat affordable. Saksikan aja perjalanan kita sampai nanti kita pemasangan. We'll see you soon again sampai di rumahnya Bro Lucky Hakim. Oke bro. Kita udah sampai di rumahnya Bang Lucky Hakim yang ditunggu-tunggu dan YouTuber terkenalnya. Ya, kali ini kita mau datang dan kita akan showcase si akuarium. Gimana bro? Bentar lagi kita langsung. Iya, udah nggak sabar juga pengen lihat langsung kayak apa. Kira-kira muat gak kira-kira di sini ya? Harusnya muat sih, mudah-mudahan muat. Posisinya rada miring sih ke sini. Pada miring gini ya? Miring gini ya. Karena kalau begini nggak enak nanti lihatnya kan, karena ada mungkin kayak gini gitu. Kayak gini, oke. Colokannya udah dapet nih. Colokan ntar bisa tarik dari sana. Oke, siap. Ya udah, kita langsung aja preparation buat dia punya tanknya dan ditunggu aja untuk video selanjutnya. Ya, berarti ini sebelum disetting ini kan akuarium udah ditaruh nih. Akuarium. Nah, kan berarti ada pemasangan pipa-pipa dulu ya? Iya. Apa nih pipanya? Jadi gimana? Ini kok ada gini-ginian nih? Nah, jadi pemasangan pipa sebenarnya standar, tapi kita kasih. Jadi kan kalau misalnya di laut itu kan pasti kan rawannya kan bocor. Dari atas nih kalau mati lampu kan suka bocor tuh ya. Iya. Nah, jadi kita pastikan pakai check valve kayak gini, ini biar kalau misalnya pas nanti mati lampu si pipa masuk itu nggak bakal, return pumpnya nggak bakal turun lagi. Nggak balik lagi istilahnya ya. Nggak balik lagi. Iya. Nah, jadi ini buat mastiin kalau misalnya kayak kalian yang punya akuarium, kalau misalnya takut pergi mati lampu ya pakai gituan. Iya. Apa istilahnya namanya ini? Check valve namanya. Check valve. Iya. Iya. Ini buat apa ini?
Nah kalau ini agak unik, karena kalau di Indonesia kan valve itu rata-rata kan begini kan. Iya. Nah itu nggak bisa dapat kayak mini area gitu loh. Kalau kita begini tuh kita dapat kayak fine tuning lah kita bilangnya. Apa itu? Fine tuning itu jadi nggak langsung gede gitu loh. Oh, Dia punya iya. pembuangannya bisa kita atur, jadi suaranya jadi silent banget. Nah jadi kayak kadang-kadang butuh kayak suatu alat kayak gini buat fine tune aja sih biar lebih redam ya. Ini ada kayak pipa-pipa khusus atau ya masih biasa aja? Ini atau? masih biasa karena pas banget kita punya pipa khusus, kita lagi habis banget. Cuma nantinya sih kalau kapan kita bisa benerin lagi, kalau misalnya pindah kita mau rapikan dengan pipa yang Tapi lebih. pakai ini kan juga oke kan? Juga oke. Terus ini pasirnya kok kayak di plastik rapi begini, emang pasir apa? Ini kayak basah ya? Basah. Oh, jadi apa? Live rock kalau batu ini live sand atau gimana? Ya ini live sand. Jadi pasir kita import dari Florida. Namanya Caribsea. Nah, ini live sand. Jadi live sand itu biasa tuh di akuarium itu jadi itu sekitar 21 hari. Iya. Ataupun bisa 30 hari. Iya. Nah, ini udah jadi sehingga kita kalau misal masukin di air, nanti si bakteria itu lebih gampang multiplication aja. Jadi hasilnya lebih cepat cycling prosesnya. Oh, gitu. dengan pasir yang live ini, yang impor ini bisa proses lebih cepat dibandingin daripada pasir-pasir yang masih dead sand lah kita bilangnya lah. karena nungguin dia hidup dulu bakteri-bakteri. Iya, jadi dia nunggu jadi substrat hidup baru bisa jadi rumah bakteri yang benar. Nah, sedangkan dia udah langsung dari awal kita masukin udah jadi rumah bakteri yang bagus. Ini Kalau ini mereknya sama. Ini namanya Caribsea. Nah, ini plusnya adalah dia artificial aragonite sebenarnya. Nah, bedanya ini sama live rock yang biasa kita ketemuin di pasar. Dia ini sudah tidak mengandung lagi nitrat dan fosfat. Artinya kan kalau misalnya di laut itu kan kita takut banget tuh nitrat fosfat karena kan suka keluar alga tuh. Iya. Lumut banyak banget. Nah, ngontrol salah satu caranya adalah kita memastikan masukin artificial rock yang sudah memang benar-benar bisa bantu maintain pH-nya. Sekaligus juga tidak mengeluarkan nitrat sama fosfat. Terus yang terakhir, ini batu itu udah disemprot dorman bakteri. Steril. Nah, ini nanti akan saat tiap masuk ke air nanti, bakterinya langsung akan keluar dan bantu jadi langsung rumah bakteri yang bagus. Ini nggak bau amis ya? Biasanya kalau beli yang di itu kan amis kan? Ini nggak bau amis. Ini padahal buatan tapi kayak beneran banget ya? Sebenarnya asli aragonite sih dia. Asli aragonite. Tapi sudah di cure total. Iya. Jadi kita tinggal masuk tanpa perlu curing lagi prosesnya. Kalau beli di pasar, itu kadang-kadang gue pernah tuh nggak pernah beli makhluk itu, tapi gue cuma beli batunya. Tiba-tiba pada sekitar 2 bulan kemudian ada makhluk-makhluk yang gue nggak pernah beli tapi ada itu. Yang gue nggak tahu itu apakah nanti bisa merugikan ikan atau enggak gitu. Bisa jadi kan kayak Bisa jadi. Larva dari Jadi parasit atau apa gitu. kalau misalnya yang salah satu yang pengen takutin sama river itu kayak semacam parasit, namanya Aetapsia, itu dia bisa berkembang cepat banget di tank kita. Nah itu biasa dapatnya dari live rock. Jadi kalau misalnya kita mau mastiin zero parasit atau nggak ada parasit, kita pakai yang kayak ginian. Gitu. Ini ada perabotan lenong lainnya apa aja nih? Ini apa nih? Aquanite. Nah ini yang gue bilang nih nyari lampu yang affordable lah istilahnya. Jadi biar semua orang bisa pakai juga dan hasilnya juga oke. Dengan harga yang tidak terlalu mahal tapi optimal. Gitu ya? Dia sih sebenarnya udah di review worldwide. Iya. Lampu ini sebenarnya sangat terkenal di luar juga, termasuk di Amerika. Nah, ini harganya cuma 1.150.000 dan sudah bisa disetting sunset sunrise-nya. Jadi udah bisa ngatur dari paginya nyala berapa persen, tinggi sampai matinya. Dan bisa di-adjust banget tingginya, bentuknya, disesuaikan ini. Dan nanti warnanya kita langsung lihat sendiri hasilnya. Jadi ini sangat-sangat bagus buat koral, apalagi buat pemula. Dia bagus banget sih. Mereknya apa tadi nih? Spectra Aquanite namanya. Spectra Aquanite. Iya. Ada lagi ginian, ini apa nih? Nah ini yang lagi. Nah ini namanya. Gua ambilin. Nah ini rumah bakteri andalannya Java Reef. Ini merek namanya Marine Pure. Ini buat materi di itu ya, filter ya? Iya, materi di filter. Nah, berhubung kita lagi adanya yang bulat, jadi kita bawa yang bulat.
Nah, ini adalah rumah bakteri terbaik di dunia. Ini bisa kita bilang terbaik di dunia karena memang rated the best in the world. Dia masih dari US langsung. Plusnya dia udah masuk langsung sinking. Porositasnya gede banget. Dia di 2250 meter persegi. Terus habis itu di dalamnya itu bisa kayak pastikan kayak anaerobik bakteri itu banyak banget yang bisa disimpan, dan hasilnya tuh juga bisa bikin bening akuarium sih. Ini langsung tenggelam. Langsung tenggelam. Biasanya kan itu nunggu ngambang berapa lama baru pelan. Iya. Kalau ini langsung tenggelam, dan pasti airnya nanti benar-benar kinclong abis nih kalau udah pakai gini. Nah, sisa-sisanya sih ya kayak Yeah. oh ini apa gini. Ini one and only. Ini bakterinya sih. Oh ini bakterinya. Ya. Nah ini dari orang yang sebenarnya bikin bakteri ini. Jadi yang mulai yang namanya nitrogen cycle tuh ini orang nih. Oh. Jadi yang mulai segala jenis bakteri yang kayak starting itu ini semua. Oke. Paling terakhir skimmer aja kali ya. Skimmer coba guys. Ini apa skimmer? Sorry. Nah, ini nanti kita unbox aja sih. Iya. Mungkin sekarang nggak perlu. Jadi apa dia ini? Nah ini yang paling dibutuhin. Ini kita bilang heart and soul dari Reef Aquarium. Nah ini yang buat naikin oksigen level di air, buang amonia ataupun racun di dalam air, dan tanpa ini semua yang kita lakukan hampir nggak bisa. Jadi ini mungkin satu-satunya alat yang paling banget dibutuhkan sama di akuarium air laut sih. Harganya oke juga, dan ini salah satu merek yang cukup dipakai pasaran di river kita juga sih. Gitu. Berarti dia ini alat ini membuat kadar oksigen di akuarium di air akan meningkat. Terus membuang amonia, membuang nitrat dan sampah yang kita nggak perlu di dalam air laut kita. Apa bakteri aja nggak cukup untuk mengurai amonia? Terlalu lambat. Terlalu lambat. Karena kan sifatnya si karang sendiri kan juga sebenarnya kan dihitungnya hewan. Iya, menghasilkan amonia. Iya, menghasilkan amonia juga sangat tinggi. Jadi kita butuh kayak penghilang amonia dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Apalagi kan karena airnya terbatas, maka amonia itu kalau nggak diurai akan terkumpul gitu. Iya, kalau laut kan buang terus. Iya, buang terus tuh, iya. Dan ini hitungannya pantai lah. Iya, ini pantainya ya. Pantainya lah, iya buat ngebuangin itu. Emang nggak cukup kalau pakai air apa itu namanya yang aerator untuk menghasilkan oksigen gimana gitu? Kan siapa tahu kenapa nggak pakai aerator aja murah meriah, cuma 30.000 dapat blutuk gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau pelihara yang namanya koral itu aerator itu sangat mengganggu. Oh, mengganggu si koralnya karena dia terlalu banyak buih halus yang menyebar di dalam tank. Kedua, sebenarnya banyak nggak tahu kan aerator hanya menaikkan 3% di kita bilangnya tuh ORP lah, oksigen level di dalam air. Jadi aerator tuh maksimum tuh 3-5% doang. Jadi nggak cukup sih sebenarnya buat si air tank ini. Jadi kalau misalnya pakai dia tuh plusnya karena masanya air laut itu berat. Jadi dia dengan cara impeller gini tuh udah bisa nge-refract, jadi hasil ORP-nya tinggi gitu. Oh, oke. Jadi nggak bagus juga kalau tiba-tiba orang punya ide cemerlang, tahu pakai aerator ditaruh di akuarium air laut banyak itu biar oksigennya banyak gitu, itu salah malahan ya? Iya salah. Oh, okay. Karena ini malah ngumpulin amonia di atas. Oh, okay. Dikit lagi nih. Okay. Ini kipas ini apa? Oh ini wave maker. Wave maker. Permasalahan wave maker kadang-kadang tuh baru sekitar 2 bulan udah mati biasanya. Kalau beli pasaran itu kan sudah pada mati tuh, kesel juga kan gitu. Kalau wave maker itu sih yang jelas plusnya dari wave maker kayak gini, kita udah dapat controllernya sih. Oh bisa dikontrol? Bisa dikontrol. Jadi kalau yang di pasaran gitu kan nggak bisa dikontrol tuh. Jadi kalau wave maker kayak gini tuh kita udah dapat mode-nya, dan setiap malam itu kita ada namanya night mode. Jadi kalau misalnya mati lampu nih, udah mati lampu nih, dia langsung ngecil. Seolah-olah kayak di malam laut. Iya. Dan yang sebenarnya bikin nggak lama tuh karena tipikalnya tuh teknologi namanya bukan sine wave. Jadi dia tuh kalau misalnya muter mati nih, dia langsung keras gitu loh. Iya. Nah kalau dia tuh muter tuh kayak neutral. Jadi menggas kayak netralnya di mobil lah. Iya. Jadi nggak langsung kayak off gitu. Oke. Ini apa nih? Nah, banyak banget ya. Ini bongkar toko guys. Tajam.
di sini. biar pada tahu. Mumpung kena bang lu gitu. Bongkar toko. Ini sih sebenarnya sama, kurang lebih dari si One and Only. Iya. Tapi dari si Reef Mature Pro Kit ini, dari Red Sea, kita dapat starter bakteria juga. Iya. Terus di laut itu kita mau namanya tuh Corallina algae, bro. Corallina algae itu yang bikin ini jadi warna ungu tapi yang benar-benar aslinya. Iya. Nah, ini sih naikinnya pakai ini nanti. Si Corallina algae booster ini namanya. Nah, ini buat nanti nitrat sama fosfat manajemennya ada di sini. Ini kalau pakai ini kita memastikan 21 hari tanknya udah ready buat bisa launching. ditaruh. Jadi nanti kita buat taruh koralnya nanti di launching di apa? Hari ke-21. Ini tanah liat. Tanah liat. Nggak sih, ini sebenarnya kita cuma bawa karena jadi kita bawa yang pure, sebenarnya harusnya pakai yang hard, tapi karena hardnya nggak ada jadi kita bawa pure. Jadi pure ini sebenarnya nggak ngerubah si pH. Nah plusnya ini juga porosnya gede banget. Terus apa? Kenapa kita mau taruh ini? Karena kan kita nggak bisa, karena tanknya kan sebenarnya kan nggak gede-gede banget. Iya. Jadi kan kita nggak bisa taruhin terlalu banyak reaktor nih di Iya. dalam sini buat benerinnya. Jadi mau nggak mau kita harus isi dengan rumah bakteri yang lebih banyak aja. Jadi pilihannya jatuhnya di si Marine Pure ini sama si Neomedia. Udah sih gitu doang. Dengan semua kompleksitas ini tadi, itu semua menjadi lebih simpel dengan adanya ini. Itu pompa. Oh, jadi apa pompa ini? Pompa. Ini pompa return doang. Cuman sama udah ada Oh, kontrolnya. ada kontrol. Nah, ya maksudnya itu ada kontrol itu gimana tuh? Jadi kayak kalau misalnya di laut kan kita kan suka nanti kan kasih makan koral tuh, Bro. Iya. Kan yang sulit itu kan kalau misalnya pompa-pompa yang colok itu kan berarti kan kita harus cabut. Kita colokkan di belakang kan cabut. Iya. Nah, kalau di sini kita tinggal pencet yang fitnya. Oh, Terus fit. kita bisa adjust apa flow-nya si air mau kenceng atau pendek. Jadi gampang sih kita. Kalau atur. fit kita pencet berarti nanti dia mati sementara, nanti akan nyala lagi sendiri. Iya, 10 menit kemudian dia auto nyala. Jadi cuman apa ya, ini return pump yang Ini artinya jantungnya kan untuk semua tadi bisa masuk ke dalam ini, masuk ke dalam itu semua pakai ini ya. iya ini sebenarnya Itu kan, pompa. ya kan kayak jantung gitu kan. Iya. Dan kalau dia berhenti ya udah mandek gitu. Bandek. Oke. Nanti kita bisa langsung coba pasang Kita ya. pasang, ya. Biar nanti langsung lihat apa setelah pemasangan selesai. Lanjut. Oke.
Halo guys, nah thank you so much udah datang. Nah inilah proses dari pembuatan fish tank untuk makarya untuk Bang Lucky Hakim. Mudah-mudahan suka ya Bang. Suka, dari ini aja udah suka, apalagi ntar bakalan bening, jernih, terus nanti udah mulai diisi ikan, plus diisi karang, pasti suka lah. Suka banget. Ya ini prosesnya udah selesai sampai detik ini, dan ini ya kita thank you banget buat waktunya dan segalanya udah ada. Nanti kita akan suatu saat akan ketemu lagi, mungkin di 21 hari lagi dari sekarang untuk proses mulai instalasi si oralnya sendiri, dan ikannya yang dipilih yang cakep hanya khusus untuk Bang Lucky sendiri. Mantap. Tajam. Thank you so much. Don't forget to subscribe, follow and comment. Thank you. Bye.